Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deja Putri Utami, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang ilmu fikih yang berjudul Pernikahan di dalam Islam. Baik, pada pembahasan pernikahan di dalam Islam ini saya akan mencoba menjelaskan 7 poin terkait pernikahan di dalam Islam. Yang pertama ada hikmah pernikahan, kemudian yang kedua ada mahram, perempuan yang haram untuk dinikahi oleh laki-laki di dalam Islam. Kemudian yang ketiga itu ada khitbah, yaitu meminang. Kemudian yang keempat ada ketentuan akad nikah. Kemudian yang kelima ada wali nikah. Kemudian yang keenam itu ada walimatul urus. Kemudian yang terakhir itu ada hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Nah, gimana? Menarik kan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi? Selanjutnya, mari kita kupas satu persatu. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama ini yaitu terletak pada poin hikmah di dalam pernikahan. Nah, hikmah dalam pernikahan itu apa saja sih? Yang pertama adalah media untuk mendapati kesempurnaan di dalam beragama, meraih ridho Allah, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW serta syariat Rasulnya. Kemudian yang kedua, hikmahnya ada cara termulia untuk memenuhi kebutuhan biologis, fitrah saling mencintai yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Kemudian hikmah selanjutnya itu ada melahirkan generasi yang unggul, benteng untuk menjaga kehormatan, serta yang terakhir adalah media untuk saling menguatkan. Poin kedua yang akan kita bahas pada pembahasan ini mengenai mahram atau perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki. Terkhususnya untuk para laki-laki nih, ketika kalian ingin menikahi seorang perempuan, maka hendaklah kalian mencari asal-usul keluarga perempuan tersebut. Nah, apa saja sih golongan perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki? Yang pertama itu adalah perempuan dari golongan kerabat. Semua kerabat perempuan kita itu haram untuk kita nikahi, kecuali saudara persepupuan kita, semisal adik atau kakak dari ibu kita itu mempunyai anak. Nah, ketika anaknya perempuan, ketika dia sudah dewasa itu halal untuk kita nikahi. Kemudian yang kedua itu ada saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan ini memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita. Dikarenakan waktu kecil jika seorang wanita itu menyusu kepada ibu seorang laki-laki dan laki-laki ini juga menyusu kepada ibunya, maka ketika dewasa perempuan dan laki-laki yang menyusu kepada satu ibu ini haram untuk menikah. Poin ketiga yaitu perempuan dari golongan mustaharoh atau persemendaan. Nah, apa sih golongan dari persemendaan itu? Contohnya yaitu istri ayah seterusnya. Begitu pula istri kakek, istri ayahnya kakek itu tidak boleh dinikahi atau haram. Kemudian yang kedua itu ada istri anaknya. Nah, istri anaknya itu tidak boleh dinikahi sampai ke bawahnya oleh seorang laki-laki. Kemudian ibu dari istrinya, mertuanya itu sangat haram untuk dinikahi. Kemudian perempuan yang haram dinikahi itu dua perempuan bersaudara atau saudara ibu dan ayahnya. Kemudian poin ketiga yang akan saya jelaskan di sini mengenai khitbah atau meminang. Nah, meminang itu apa sih? Meminang itu adalah meminta persetujuan dari pihak calon istri untuk dinikahi dengan cara menemui keluarganya, membicarakan bagaimana baiknya ke depannya, apakah keluarga dan istrinya ini setuju untuk dinikahi. Nah, ketika sudah setuju, maka berlanjutlah ke jenjang selanjutnya untuk menikah. Kemudian poin keempat yang akan saya jelaskan di sini ada ketentuan dan akad nikah. Nah, ketentuan dan akad nikah ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada pengertian dan hukum. Pengertian dari menikah itu sendiri sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu merupakan hubungan seorang suami dan hubungan seorang suami istri yang sah di dalam pernikahan untuk melanjutkan kehidupan mereka yang selanjutnya. Kemudian dasar hukum dari pernikahan ini tercantum di dalam Quran Surah An-Nisa, yaitu surah keempat ayat 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang bagus untuk kalian 2, 3, atau 4. Tetapi di sini konteksnya ketika kalian bisa berlaku adil untuk semua perempuan itu. Kedua itu ada rukun nikah. Rukun nikah itu terdiri dari siwat, lafaz ijab dan qabul seperti yang sering kita dengar di masyarakat yang menikah, yaitu saya nikahkan si Fulan bin Fulan dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dan seterusnya. Itulah ucapan ijab kabul yang sering kita dengar, yang merupakan rukun dari pernikahan. Bisa dilafazkan dengan berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Kemudian rukun yang kedua itu ada zaujah, calon istri. Maka laki-laki yang hendak menikah yaitu harus mempunyai calon istri, karena ketika tidak mempunyai calon istri berarti tidak bisa menikah. Kemudian yang ketiga dari rukun pernikahan itu adanya 2 saksi. 2 saksi ini minimal ya, ketika cuma ada 1 saksi maka pernikahannya tidak sah. Kemudian rukun yang terakhir itu adanya wali dari pernikahan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada siwat, ijab dan kabul, yang mana ijab itu adalah perkataan wali kepada si calon suami, kemudian kabul itu adalah perkataan suami kepada di hadapan semua saksi, yaitu mengikuti apa yang telah diucapkan oleh wali tersebut, seperti contoh yang telah saya lafazkan di rukun nikah tadi. Kemudian yang keempat itu adanya wali dan saksi. Syarat wali dan saksi ini dalam pernikahan itu apa? Islam, beragama Islam tentunya, kemudian mukallaf, balik dan berakal, kemudian dia merupakan seorang wali yang merdeka, tidak diperbudak oleh siapapun. Kemudian yang keempat itu adalah al-adalah. Al-adalah itu adalah wali yang bisa bersikap adil. Kemudian poin kelima yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang wali nikah. Wali nikah yang berhak untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki itu antaranya adalah ayah dari mempelai perempuan, ayah kandung, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki yang seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Kemudian di sini ada poin kelima yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai tentang walimatul urus. Walimatul urus ini berupa resepsi dan yang mana itu sunnah untuk dilakukan. Boleh jika sama sekali tidak dilakukan. Kemudian poin terakhir yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Yang pertama kita akan membahas hak dan kewajiban suami. Nah, suami ini paling besar haknya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang perempuan untuk keluar dari rumah tanpa izin suami. Kemudian di sini saya akan membahas hak dan kewajiban seorang istri kepada suami. Nah, hak seorang istri itu adalah dipenuhi kebutuhan nafkahnya, tempat tinggalnya, dan pakaiannya. Itu diatur oleh seorang suami sedemikian rupa agar istri mendapatkan itu semua. Kemudian suami juga wajib mengajari istrinya semua perkara agama, seperti perkara haid, perkara sholat, dan perkara urusan agama lainnya. Kemudian kewajiban seorang istri kepada suaminya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya istri itu harus memenuhi segala perkataan suaminya selagi itu baik untuk dirinya. Itulah tadi 7 poin yang sudah saya jelaskan tentang pernikahan di dalam Islam ini, agar sebuah pernikahan itu menjadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya saya memohon maaf atas segala kekurangan yang saya ucapkan, yang saya jabarkan di dalam video ini. Kemudian saya sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat menyimak atau bahkan melakoni atau mengamalkan apa yang sudah dijelaskan tadi.
Seperti halnya menikah itu butuh ilmu agama di dalamnya. Jika tidak dilandasi dengan itu, maka pernikahannya itu hanya dilandasi oleh nafsu saja, sehingga tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.